Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Julia Putri Sandiana, NPM 1912011020. Kasus yang akan kelompok saya angkat pada kali ini yaitu kasus tumpahan minyak Montara. Permasalahan ini dimulai pada saat anjungan pengeboran minyak milik PTT Exploration and Production atau PTTEP Australasia meledak dan terbakar pada 21 Agustus 2009. Saat meledak dan terbakar pada 2009, selain tumpahnya minyak, disertai pula dengan adanya zat timah hitam bercampur bubuk kimia dipersan jenis koreksit yang beracun. Anjungan itu menumpahkan 23 juta liter minyak selama 74 hari dari Agustus hingga November. Tumpahan minyak mentah tersebut menyebar ke wilayah seluas 92 km persegi dan merusak pesisir di 13 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur atau NTT, serta menghancurkan kehidupan nelayan serta petani rumput laut. Karena pemerintah tidak mengambil tindakan yang cukup terhadap kasus ini, maka sekelompok petani rumput laut mulai mengajukan gugatan terhadap PTTEP di pengadilan Australia. Kronologi peristiwa ini dimulai pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2009. Sumur dari kilang minyak Montara meledak dan menumpahkan minyak jenis light crude oil dengan kandungan sulfur 0,5%, hidrogen sulfid dan karbon dioksida, lebih rendah dari kandungan sulfur dalam kandungan sur crude oil. Pada tanggal 30 Agustus 2009, oil slick dan oil sheen telah meluas sebesar 2.500 mil dari laut dan sudah tercemar hingga jalur migrasi fauna laut seperti paus dan kura-kura, atau dikenal juga sebagai Marine Life Superhighway. Pada tanggal 1 September 2009, dilakukan pengeboran sumur baru dengan tujuan untuk menghentikan tumpahan minyak. Akan tetapi pada 3 September 2009, tumpahan minyak tersebut sudah meluas hingga 5.800 mil dan memasuki perairan Indonesia. Pada 21 Oktober 2009, pengeboran sumur baru sebagai upaya penanggulangan untuk menghentikan kebocoran minyak tersebut gagal, sehingga dilakukan upaya untuk memindahkan oil slick ke arah selatan dari kilang minyak. Lalu pada awal November, upaya menanggulangi kebocoran minyak tersebut membuahkan hasil. Dengan menggunakan rig waste treatment, sumur akhirnya berhasil ditutup dengan semen setebal 1.400 meter. Namun, terjadi kebakaran saat dilakukannya pengeboran yang berasal dari kepala sumur di kilang minyak. 2 hari setelah insiden tersebut, yaitu tanggal 3 November 2009, kebakaran berhasil dipadamkan dan tumpahan minyak akhirnya dapat dihentikan. Sekian kronologi peristiwa yang dapat saya jelaskan untuk kasus ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nakila Hayasyara Indawan dengan NPM 19120111361. Dampak dari tumpahan minyak Montara, selain mencemari perairan laut Indonesia, juga mengganggu kedaulatan wilayah laut Indonesia sebagai negara pantai, yang mana hal ini diatur pada pasal 2 UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, di mana hak dan kedaulatan suatu negara pantai tidak hanya terbatas pada wilayah daratan maupun perairan pedalaman, melainkan juga hak dan kedaulatan meliputi wilayah laut teritorial. Terjadinya tumpahan minyak ini menyebabkan ratusan ribu masyarakat NTT yang berdomisili di sepanjang garis pantai selatan dan utara Pulau Timor, Rotendao, Saburaja, Alor, Sumba, dan Flores, serta Lembata tidak dapat lagi membudidayakan rumput laut yang biasa disebut emas hijau. Karena wilayah perairan budidaya mereka sudah terkontaminasi dengan minyak mentah, zat timah hitam, dan bubuk kimia, serta rusaknya terumbu karang yang diperkirakan seluas 65.000 hektar, yang menyebabkan nelayan yang tinggal di sekitar pesisir Pulau Timur dan Pulau Rote pun terkena dampaknya. Hasil tangkapan ikan para nelayan turun drastis dan banyak di antara mereka tidak bisa lagi melaut karena lahan garapan di laut mereka tercemar berat. Telah teridentifikasi bahwa ada 3 sektor yang terdampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Ketiganya adalah
kerusakan hutan mangrove seluas 1.200 hektar, kerusakan padang lamun seluas 1.400 hektar, dan kerusakan terumbu karang seluas 700 hektar. Hukum internasional terkait pencemaran minyak di laut terdapat beberapa pengaturan di dalam hukum internasional. Pencemaran minyak di kawasan laut suatu negara yaitu 1. Pasal 24 Konvensi Laut Lepas Convention on the High Seas 1958 menyatakan bahwa setiap negara wajib membuat peraturan untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut yang disebabkan oleh minyak yang berasal dari kapal atau pipa laut atau yang disebabkan oleh eksploitasi dan eksplorasi dasar laut, serta tanah di bawahnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, Stockholm Declaration 1972. Dalam prinsip ketujuh dikatakan bahwa semua negara yang meratifikasikan konvensi tersebut wajib mengambil tindakan guna mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia, sumber kekayaan hayati terhadap penggunaan lingkungan laut. Prinsip ke-13 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan yang lebih rasional dan dengan demikian dapat memperbaiki lingkungan negara harus mengadopsi pendekatan terpadu dan terkoordinasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan nasional yang kompatibel dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan dengan kepentingan nasional. Sedangkan terkait tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pencemaran laut dapat kita lihat di dalam prinsip ke-22 dalam konferensi ini. Prinsip ini menyatakan bahwa agar dapat dilaksanakan secara efektif, maka harus ada kerjasama antar negara untuk mengembangkan hukum internasional yang mengatur tentang ganti rugi yang disebabkan oleh pencemaran yang terjadi di laut. Yang ketiga, UNCLOS, United Convention on the Law of the Sea, 1982. Pasal 1 ayat 4 UNCLOS. Dalam pasal 1 ayat 4 dalam hukum laut internasional ini dijelaskan bahwa pencemaran laut adalah dimasukkannya secara langsung atau tidak langsung oleh manusia ke dalam lingkungan yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan laut sehingga dapat membahayakan sumber hayati yang ada di laut, kesehatan manusia, serta mengganggu dan mengurangi pemanfaatan dalam penggunaan lingkungan laut. Pada bagian 12 UNCLOS 1982, cara singkat dinyatakan bahwa negara peserta berkewajiban untuk melindungi dan memelihara lingkungan laut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atharus Syalam, NPM 1912011327. Ya, kemudian analisis penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional. Dengan disahkannya UNCLOS 1982, sistematika penyelesaian sengketa di laut sudah diatur sedemikian rupa melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengenai United Nations Convention on the Law of the Sea. Kemudian UNCLOS mengharuskan negara-negara pesertanya untuk menyelesaikan masalah sengketanya dengan cara-cara damai yang sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Cara-cara damai tersebut menurut pasal 33 ayat 1 itu adalah dengan cara perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau dengan penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan, atau dengan pengaturan-pengaturan regional,
atau yang terakhir dengan cara damai yang mereka pilih sendiri tentunya. Kemudian jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa ini dengan cara yang satu ini, maka mereka akan melanjutkan atau melalui prosedur yang wajib, yang keputusannya bersifat mengikat. Kemudian pengaturan ini ada diatur dalam UNCLOS bab 15 bagian 2. Kemudian yang memberikan izin atas usaha yang dilakukan oleh Pit Exploration and Production Australasia adalah negara Australia, namun tidak menggugurkan kewajiban mereka untuk mengganti rugi atas kelalaian yang dilakukan oleh Pit Exploration and Production Australasia. Kemudian dalam hal ini sesuai dengan pasal 60 ayat 4 dan ayat 5 United Nations Convention on the Law of the Sea, pihak Pit Exploration and Production Australasia telah lalai dalam menerapkan safety zone terhadap pencemaran yang terjadi di kilang minyak Montana. Kemudian pelanggaran atas pasal 195 United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia atas kewenangan Australian Maritime Safety Authority dengan menggunakan dispersan dalam menanggulangi tumpahan minyak mentara di Laut Timor sesuai dengan teori tanggung jawab mutlak. Maka pemerintah Indonesia juga wajib melakukan penanggulangan atas terjadinya pencemaran di lintas batas maritim, walaupun kesalahan ini bukan karena kesalahan pemerintah Indonesia itu sendiri. Dalam kasus ini, pemerintah dapat mengambil jalur hukum internasional di bagian lingkungan, misalnya Rio Declaration on Environment tahun 1992 dan Stockholm Declaration on Human Environment tahun 1972. Pilihan berikutnya, pemerintah Indonesia bisa menuntut Pit Exploration and Production Australasia ke jalur perdata. Pemerintah Indonesia bisa menggugat Pit Exploration and Production Australasia di pengadilan Perth atau di Jakarta. Di negara Australia, pihak Indonesia bisa menggunakan United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1992, jurisprudensi Mahkamah Internasional, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup atas Australia. Bila semua jalur penyelesaian sengketa secara diplomatik telah tertutup, maka jalur hukum internasional di bawah payung International Tribunal for the Law of the Sea terbuka untuk penyelesaian sengketa kasus kilang minyak Montara di Laut Timor. Kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982 terkait kasus penyelesaian pencemaran lintas batas antara negara Indonesia dan Australia, antara lain adalah UNCLOS 1982 lebih mengatur mengenai tanggung jawab setiap negara, tetapi tidak diatur dalamnya ganti rugi kepada pihak yang melakukan pencemaran. Namun, di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea masih memberikan pilihan peradilan yang fleksibel, yaitu arbitrase. Perkenalkan, nama saya Eliza Salsabila, NPM 1912011093. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang tumpahan minyak Montara. Pemerintah Indonesia melalui Pak Hasan Wirajuda dan PIT Exploration and Production Australasia melalui mantan dubesnya Mr. Fasin melakukan perundingan guna mencari resolusi bagi penyelesaian kasus ini. Pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan PIT Exploration and Production Australasia pada tanggal 11 Juli 2012 di Bangkok malah terjadi deadlock antara pemerintah Indonesia dengan PIT Exploration and Production Australasia. Pertemuan kali ini merupakan titik puncak yang lebih meyakinkan delegasi pemerintah Indonesia bahwa PIT Exploration and Production Australasia telah mengingkari kesepakatan sebelumnya, dan PIT Exploration and Production Australasia tidak punya itikat baik terhadap rakyat Indonesia, terutama rakyat di pesisir Nusa Tenggara Timur yang menderita akibat pencemaran minyak di Laut Timur. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2013, tim advokasi dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengadakan rapat khusus. Dari hasil rapat tersebut ditentukan bahwa pemerintah Indonesia segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi atas pencemaran Laut Timur ke tingkat hukum litigasi melalui pengadilan di Indonesia. Kemudian tuntutan Indonesia yang dilakukan pemerintahnya ialah pemerintah menggugat 3 perusahaan minyak Thailand, yaitu The Petroleum
Authority of Thailand Exploration and Production Australasia atau Ashmore Cartier Pty Ltd PP TTEP AA sebagai tergugat. Ke-1. The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited PTTEP selaku tergugat yang kedua. Dan yang ketiga adalah The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited atau yang disingkat dengan PTT sebagai tergugat yang ketiga. Pemerintah menuntut para tergugat untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tumpahan minyak mentah. Adapun tergugat yang satu adalah operator kilang minyak. Sementara itu, tergugat kedua adalah head of fish atau induk usaha yang terbukti tergugat ketiga merupakan pemilik atau owner tersebut. Pemerintah ikut menyuarakan keberatan sejak tahun 2012. Pemerintah juga terus berupaya mengumpulkan sejumlah barang bukti, mengundang 50 saksi dan meminta PTTEP memberi kompensasi. Kemudian, melalui jalur non-litigasi, tapi lagi-lagi tak membawa hasil, tahun 2017 pemerintah lantas menggugat ganti rugi kepada PTTEP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara nomor 241-Perdata.G atau 2017 atau PN.JKT.PST. Gugatan itu dilayangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang disebut dengan KLHK kepada 3 perusahaan Thailand yang disebutkan tadi. Kemudian gugatan itu dicabut oleh pemerintah dengan alasan ingin memperkuat gugatan dan salah mencantumkan nama tergugat. Sebuah tim dari firma hukum Australia pernah melakukan perhitungan bahwa kerugian nelayan dan petani rumput laut di NTT karena kasus ini bisa mencapai 5,5 triliun rupiah. Sedangkan kerusakan lingkungan diperkirakan senilai 10 triliun. Angka itu karena tumpahan maupun dampak buruk pemakaian bahan kimia untuk mengatasinya. Sayangnya, pemerintah Indonesia selaku pemilik kawasan justru menetapkan angka kerugian jauh lebih kecil. Pada April 2011, Menteri Perhubungan ketika itu, Freddy Numberi menyebut nilai ganti rugi langsung dan tidak langsung yang dimintai pemerintah hanya 247 miliar. Angka itu kabarnya sudah disampaikan kepada PTTEP dan akan dibayar, tetapi tidak terrealisasi sampai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya M. Sultan Syarif, NPM 1912011319. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Masyarakat petani rumput laut. Menurut masyarakat, pemerintah lebih banyak melakukan diskusi dibandingkan gugatan hukum atau mediasi ganti rugi, sehingga akhirnya para petani rumput laut mengajukan gugatan terhadap PTTEP di pengadilan Australia. Mereka didampingi tim dari kantor pengacara Maurits Blackburn. Gugatan ini didaftarkan pada 3 Agustus 2016 dan persidangan dimulai pada Juni 2019 lalu. Nilai ganti rugi yang dimintakan adalah 200 juta dolar Australia atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Seorang petani rumput laut, Daniel Sanda, bertindak mewakili 15.843 petani lain dalam mengajukan gugatan. Mereka didampingi oleh Ferdi Tanoni selaku Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara. Sejak pertengahan 2017, Ferdi Tanoni secara resmi diangkat sebagai tim gugus tugas atau task force Montara yang dibentuk Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Ferdi, sebenarnya nelayan dan petani rumput laut yang terdampak tumpahan minyak ada di 13 kabupaten dan kota
di NTT. Namun, gugatan ini hanya dilakukan untuk petani rumput laut di 2 kabupaten saja. Pengacara mereka dari Sydney belum memasukkan nelayan sebagai pihak yang menggugat. 7. Penyelesaian tuntutan. Selang 2 tahun, akhirnya pengadilan memberikan putusan dan memenangkan gugatan Indonesia. Hakim Pengadilan Federal David Yates memutuskan bahwa tumpahan minyak mengakibatkan kerugian secara material dan menyebabkan kematian, serta rusaknya rumput laut yang menjadi mata pencarian para petani. Dalam putusannya, Yates menyatakan PT TEP tidak menyanggah bukti bahwa mereka telah lalai dalam operasinya di ladang minyak Montara dan karenanya menghukum perusahaan tersebut untuk memberi ganti rugi sebesar 250 juta rupiah kepada penggugat utama dari gugatan kelompok. Melansir Energi Bulletin, proyeksi ganti rugi mencapai 300 juta US dollar atau 4,3 triliun rupiah. Hitung-hitungan ini muncul karena gugatan dilayangkan oleh 15.000 petani rumput laut. Sementara PT TEP menyatakan tengah mempertimbangkan untuk naik banding. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila materi kami masih kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.